Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sedikit ada ketambahan mengenai studi kasus clustering. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teknik-teknik ya di dalam clustering atau pengelompokan data. Jadi kita mengenal yang namanya coming clustering, kemudian ada hierarchical clustering, ada dua model yang saya jelaskan kemarin, yaitu agglomerative clustering. Agglomerative itu berarti penggumpalan dari yang kecil-kecil digumpalkan menjadi bentuk yang lebih besar. Kemudian ada juga yang namanya divisive clustering. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan dari clustering dengan menggunakan Python ya. Jadi yang pertama kita membahas terlebih dahulu mengenai coming clustering. Nah, salah satu kelemahan dari coming clustering seperti yang saya jelaskan pada pertemuan 2 minggu sebelumnya, bahwa coming clustering itu bagaimana sih menemukan model coming clustering dengan jumlah K yang paling tepat. Jadi kelemahannya kan dia selalu membentuk bentuk yang lingkaran atau bulat ya. Jadi kalau ada bentuk yang tidak bulat, maka kita harus memecahnya menjadi jumlah K yang lebih banyak. Sehingga kita harus memilih yang mana yang paling pas untuk nilai K-nya, gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya optimasi K-min. Di dalam optimasi K-min ini, kita menggunakan sebuah fungsi yang kita sebut di sini adalah within cluster sum of squares, di mana fungsi ini atau ukuran ini itu kita terapkan pada hasil clustering dengan nilai K tertentu. Ya. Jadi dalam optimasi K-min ini kita menguji dengan menggunakan nilai K yang bervariasi mulai dari jumlah K awal yang tepat. Gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan nilai K antara 1 sampai 1 nggak mungkin ya, 2 sampai 10, 3 sampai berapa gitu ya. Nah, kemudian masing-masing hasil cluster itu kita ukur dengan menggunakan metrik yang disebut dengan WCSS atau Within Cluster Sum of Squares. Di mana dalam perhitungan di sini itu adalah kita menjumlahkan di sini. Ini sebenarnya sama dengan sum of square error ya. Jadi kita menghitung jumlah distance, jarak antara setiap titik pada satu klaster ditambah dengan titik-titik yang ada di klaster yang kedua, ya, kemudian ditambah dengan titik-titik atau jarak antara titik-titik dengan pusat di klaster 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini contoh rumus ini adalah untuk rumus yang 3 klaster saja. Nah, bagaimana untuk yang 4 klaster ya? Berarti kita menambahkan di sini ukuran untuk mengukur jarak atau distance antara titik-titik dalam klaster tersebut dengan pusatnya. Jadi ini sama dengan sum of square error ya. Jadi nama lainnya adalah kita sebut juga dengan within cluster sum of squares. Nah, jadi kita ukur setiap titik di dalam klaster 1 terhadap pusat klaster 1, jarak setiap titik dalam klaster 2 dengan pusat dari klaster 2, setiap titik dalam klaster 3 dengan pusat dari klaster 3. Ini untuk 3 klaster.
Nah, kemudian kita nanti akan membandingkan. Membandingkannya bagaimana? Di sini kita menggunakan sebuah model plot, ya, plot. Jadi kita plotting yang kita sebut dengan elbow plot. Jadi elbow plot ini sebenarnya adalah untuk mengamati dari hasil plotting WCSS tadi, nilai dari WCSS ini tadi, terhadap jumlah klasternya. Jadi ini bentuk model plotnya itu 2 dimensi dengan nilai X. Nilai X-nya itu adalah jumlah klasternya. Nah, kemudian nilai Y-nya itu adalah nilai WCSS-nya. Nah, yang paling optimum itu yang kita pilih adalah nilai atau klaster yang mempunyai perubahan nilai WCSS yang sangat signifikan. Jadi seolah-olah dalam plotnya itu dia membentuk sebuah siku atau elbow, makanya disebut juga dengan elbow plot method. Jadi dari grafik tadi, kalau digambarkan, ini bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah klasternya, ini ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, misalkan kita menguji sampai 10 klaster, ya 2, 3, 4, jadi X-nya itu adalah jumlah klaster, sedangkan Y-nya itu adalah nilai WCSS-nya. Nilai WCSS-nya. Nah, di sini nanti misalkan 2 itu WCSS-nya di sini, kemudian 3 WCSS-nya di sini, dan seterusnya. Jadi yang dipilih adalah yang perubahannya signifikan. Jadi ada perubahan atau bengkokan ya, bengkokan garis, itu dia merubah dengan sangat besar sudutnya. Nah, jadi ada perubahan inilah yang nanti akan kita pilih sebagai nilai yang paling pas. Jadi kita sebut di sini adalah elbow plot. Nah, di sini memang manual ya, jadi manual dengan mengamati dari model dari plottingnya. Nah, kita lihat di sini contohnya, misalkan hasil elbow plotnya seperti ini. Jadi yang di atas ini itu adalah nilai dari WCSS-nya. Kemudian di sini 2, 4, 6, jadi ada jumlah klaster yang dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 10. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat jumlah klaster yang kita pilih sama dengan 1, maka nilai dari WCSS-nya itu sangat tinggi. Nilai dari WCSS-nya sangat tinggi, dan kemudian dia terus menurun, ya kan? Nah, yang bisa kita lihat di sini, mulai dari 6 sampai dengan 10, ini perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi perubahan nilai WCSS-nya tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, pada kasus ini kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan di 2 titik. Pada saat klaster itu sama dengan 3 dan pada saat klaster itu sama dengan 5. Jadi ada perubahan signifikan dari 2 ke 3 atau 3 ke 4, dan di sini juga ada perubahan signifikan dari 4 ke 5 dan 5 ke 6. Nah, sehingga dari pengamatan dari elbow method ini kita bisa tetapkan bahwa nilai K yang paling optimum itu adalah kalau kita menggunakan klaster sama dengan 5 atau klaster sama dengan 3. Ini cara mendapatkan nilai K yang paling optimum dengan menggunakan elbow plot. Kita lihat contohnya. Ini kalau yang ini sebenarnya sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya ya.
Jadi seperti apa sih alur dari Tamin? Dimulai dari menetapkan nilai K, kemudian menetapkan sentroid awal, lalu mengukur setiap titik terhadap sentroidnya, lalu menetapkan ya, titik itu ada di lebih dekat ke klaster yang mana, atau lebih dekat ke pusat klaster yang mana. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan, kemudian di-update sentroidnya, lalu diulang lagi sampai konvergen. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kasus ya, seperti apa mengimplementasikan K-min clustering. Contohnya misalkan kita mempunyai data pelanggan toko. Kita mempunyai data pelanggan toko, ya, di mana data pelanggan toko ini ya, mempunyai data apa yang dibeli, jumlah yang dibeli, kemudian kapan dia membeli, usianya berapa. Gitu. Nah, kita diminta menganalisa, misalkan, seperti apa sih kecenderungan pembelian dari kelompok pelanggan tertentu. Kecenderungan pembelian dari kelompok pelanggan tertentu. Nah, atau kita sebut segmen pasar ya. Kalau istilahnya kalau dalam ekonomi itu kita membagi data itu menjadi beberapa segmen pasar. Misalkan segmen pasar yang tinggi, segmen pasar yang rendah, segmen pasar yang sedang gitu ya. Jadi di sini kita diminta menganalisa kecenderungan setiap kelompok tersebut, setiap kelompok. Ya, setiap kelompok artinya berarti kita harus membagi data itu menjadi kelompok-kelompok pelanggan atau segmen pasar. Tujuannya nanti misalkan bisa digunakan atau diimplementasikan untuk penguatan marketing, strategi penawaran. Jadi kan kalau kita sudah paham kelompok market yang kita sasar, maka kita bisa menawarkan dengan strategi yang tepat. Misalkan untuk yang kelompok tinggi, maka kita bisa memberi penawaran dengan harga yang tinggi atau produk-produk kita yang memang dikhususkan untuk segmen pasar yang tinggi. Nah, data itu kita simpan di sini dalam customer.csv itu datanya sudah saya unggah, bisa kalian coba, bisa di-download, di mana data itu terdiri dari nah ini, jadi data customer itu dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 field atau 5 variabel, ya, yaitu yang terdiri dari ID pelanggan, jenis kelamin, usia, ya, kemudian rating belanja. Nah, di sini nilainya antara 1 sampai dengan 100. Lalu ada pendapatan juga, pendapatan dari pelanggannya misalkan. Nah, rating belanja ini mungkin dihitung berdasarkan seringnya dia belanja di toko kita, kan ya. Jadi sebulan berapa kali itu dihitung, kemudian kita beri rating antara 1 sampai dengan 100. Nah, misalkan kita ingin mengelompokkan atau kita akan melakukan clustering berdasarkan rating belanja dan pendapatan saja. Jadi kita tidak menggunakan yang lainnya. Oh ya, satu lagi yang kita bisa gunakan untuk data di dalam hierarchical clustering itu bentuknya adalah numerik ya. Yang kategorikal maka harus dirubah dulu menjadi numerik. Jadi ini data yang kita miliki. Ini contoh untuk 5 data pertama. Ini akan kita kelompokkan menjadi beberapa market pasar. Nah,
berapa tepatnya, kita nanti akan coba menggunakan elbow plot. Jadi pertama kita mengambil dulu datanya, kita tidak menggunakan semua data, kita hanya menggunakan yang rating belanja dan pendapatan. Sehingga kita bisa lakukan perintah seperti ini. Ya. Jadi mengambil data rating hanya untuk data rating dan pendapatan saja, berarti kan kolomnya adalah kolom 3 dan kolom 4. Karena indeks dalam array, ya, indeks array dalam Python itu mulai dari 0, maka di sini yang indeks 0 itu adalah ID pelanggan, indeks 1 adalah jenis kelamin, indeks 2 adalah usia, indeks 3 adalah rating belanja, dan indeks 4-nya adalah pendapatan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ilog, ya, fungsi ilog dari dataset yang kita import, di mana cara mengimportnya kita menggunakan Pandas, ya. Jadi kita manfaatkan library Pandas untuk membaca file kita, yaitu customer.csv. Customer.csv, ini kalau kita menggunakan CSV ya berarti read CSV, tapi kalau misalkan Anda memiliki data lain yang dalam bentuk Excel, ya berarti ini dirubah menjadi read Excel. Kemudian di sini nanti filenya adalah file Excel. Nah, seperti ini. Jadi kita memanfaatkan library Pandas. Nah, setelah itu kita juga mengambil fungsi memanfaatkan library Pandas juga untuk mengambil hanya data rating dan pendapatan dengan menggunakan fungsi ilog, ya. Jadi nanti dataset kita itu X, ya, dan kita simpan dalam variabel X. Dia bentuknya 2 dimensi seperti ini. Ada 2 data, 2 field, ya, 2 dimensi, artinya di sini berarti 2 atribut. Nah, atribut yang pertama data rating dan atribut yang kedua adalah pendapatan. Setelah itu, setelah kita mengambil, kita menggunakan sklearn, ya, cluster, ya, sklearn cluster untuk menggunakan Kamin clustering. Jadi jangan lupa kalau memang belum ada itu harus diinstal terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan sklearn, yaitu untuk mengimport Kamin clustering. Jadi kita menggunakan library Kamin. Nah, di sini karena kita akan mencari WCSS yang paling tepat atau K yang paling tepat dengan ukuran WCSS, maka kita siapkan terlebih dahulu variabel untuk menyimpan nilai dari WCSS dalam array, ya, dari array. Nanti kita akan menguji beberapa kali soalnya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan looping. Di sini kita ingin mencari nilai WCSS dari data yang kita miliki tadi. Kita coba mulai dari klaster 1 sampai dengan klaster 10. Ya. Jadi klaster 1 sampai dengan klaster 10. Nah, di sini kita mulai dari klasternya 1, kemudian klaster 1. Jadi perintah dari fungsi kaminnya adalah hanya seperti ini saja, kamins. Ya, kemudian jumlah klasternya, variabel inputnya adalah jumlah klaster. Kemudian di sini ada fungsi initial, ya, untuk plus, kemudian ini artinya nanti kaminnya akan ditambah dengan 1, ya.
Nah, lalu ada di sini inisial kaminnya itu menggunakan random, bilangan random ya. Dengan kondisi randomnya dimulai dari 42. Untuk menentukan nilai sentroidnya. Ya, jadi menggunakan random state. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi fit untuk mendapatkan nilai kaminnya. Nah, setelah itu kita berikan nilai inersia, ya, atau di sini inersia itu adalah nilai pusat, ya, pusat dari hasil kaminnya untuk kita dapatkan, kita tambahkan. Jadi di dalam kamin itu sudah ada fungsi untuk menghitung distance setiap titik terhadap pusatnya. Ya. Jadi fungsi yang tadi, saya kembali ke sini tadi. Nah ini, atau kita sebut dengan sum of squares. Ya. Jadi nilai jarak, ya, jarak setiap titik terhadap pusat dari klasternya. Nah, itu kita hitung di sini. Nah, itu bisa kita manfaatkan, namanya fungsinya adalah fungsi inersia itu tadi. Ya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan ke array yang kita sudah siapkan, ya, array yang untuk menyimpan WCSS. Nah, setelah itu kita ulang lagi, ya, kita ulang lagi sampai jumlah klasternya 11. Dari 1 sampai 11 ya. Dari 1 sampai 11. Nah, ini kita ulang sampai 11 kali. Nah, kemudian kita, ini hanya fasilitas untuk menampilkan dalam bentuk elbow plot-nya tadi. Jadi kita menggambar dalam bentuk elbow plot dengan memanfaatkan fungsi yang ada pada library Matplotlib. Jadi kita menggunakan library matplotlib.pyplot. Ini kita gunakan nanti untuk menampilkan elbow plotnya. Ya. Di mana inputnya itu adalah X-nya adalah ring antara 1 sampai 11, cluster 1 sampai 11, kemudian Y-nya ya, itu kita ambil dari nilai WCSS-nya. Nah ini, ya, ini menampilkan dari hasil pengujian tadi, percobaan mulai dari K-nya sama dengan 1 sampai dengan 11. Kemudian setelah itu kita nanti akan mengamati dari elbow plot ini. Nah ini ya, elbow plotnya kita dapatkan nilainya adalah antara 1 sampai dengan 11. Di sini kita lihat yang paling ada bengkokan, gampangnya ada bengkokan ya. Dari garis ini yang kelihatan bengkok itu yang kita sebut dengan elbow. Jadi yang paling bengkok itu adalah 5 atau 3. 5 atau 3. Yang lain dia smooth. Yang lain dia smooth. Nah ini. Itu cara menentukan nilai K yang paling optimal. Nah setelah kita tentukan, oh berarti misalkan kita pilih K-nya sama dengan 5. Maka ya, kita masukkan ke sini. Jadi kita lakukan clustering seperti ini lagi. Ini. Kalau ini tadi kan antara 1 sampai dengan 10, maka di sini kita hanya mengambil 1 saja. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan hasil kaminnya, itu kita gunakan untuk menentukan
Setiap nilai inputnya itu dia berpasangan dengan klaster yang mana. Ini kita menggunakan fungsi fit predict. Artinya gampangnya perintah ini adalah untuk menentukan nilai input dari nilai input ya, input yang kita masukkan tadi itu dia masuk ke klaster mana. Misalkan baris 1 itu masuk ke klaster 3, baris 2 masuk ke klaster 3, baris 3 masuk ke klaster 4 dan seterusnya. Jadi untuk memprediksi ini tadi data kita. Nah, ini data kita yang seperti ini X, ini kan X-nya ya. Nah, X ini dia masuk ke klaster berapa? 430 itu masuk ke klaster berapa? Nah, kita menggunakan fungsi yang kita sebut dengan fit predict. Ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan hasilnya. Nah, ini hanya untuk menampilkan hasil dari setiap titik dengan menggunakan tanda yang berbeda ya. Jadi untuk klaster 1 yang hasil prediksinya itu adalah di sini ada 5 klaster dengan menggunakan label ya, label klaster pertama itu diberi label 0, klaster kedua diberi label 1, klaster ketiga diberi label 2, 3, 4. Ini kan ada 5 ya. Dan kemudian kita tampilkan dengan menggunakan warna yang berbeda. Untuk klaster yang pertama warnanya biru, klaster yang kedua warnanya merah, magenta, sian. Nah, ini untuk menunjukkan saja seperti apa gambarannya. Hanya perlu diperhatikan visualisasi ini hanya untuk data yang 2 dimensi ya. Jadi untuk data yang 2 dimensi. Untuk data yang 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya ini tidak bisa kita tampilkan dalam bentuk plotting seperti ini atau dalam bentuk scatter X seperti ini. Nah, ini gambarannya, contoh hasil itu tadi, hasil plotting. Nah, ini tadi kan X-nya itu adalah salary atau pendapatan, Y-nya adalah rating ya, rating. Nah, jadi maksudnya ini adalah data-data yang tadi, data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Dan ini gambaran dari hasil clusteringnya. Jadi klaster pertama itu yang diberi warna biru, klaster kedua warna merah, dan seterusnya. Sedangkan yang warna kuning ini untuk menunjukkan pusatnya atau sentral. Ini hasil kalau kita menggunakan 5 klaster. Ya, kalau mau menggunakan 3 klaster misalkan, jadi kita tinggal merubah di sini. Ini kita tutup, karena kita hanya mau menampilkan ya. Nah ini. Jadi kalau kita menggunakan klaster 3, ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan yang 3 klaster. Ini gambaran bagaimana kita mengimplementasikan untuk K-min clustering dan menentukan berapa nilai K yang paling tepat dengan menggunakan elbow method. Nah, kalau kita ingin melihat customer 1 itu masuk ke klaster berapa ya, customer 2 masuk ke klaster berapa, kita bisa tampilkan data hasil clustering ini tadi. Kita rubah menjadi bentuk frame dengan menggunakan pandas. Ya. Yang pertama, kita rubah dulu data itu, data yang tadi, data input X, dengan data hasil prediksi Y, ini Y-nya tadi, yang hasil prediksi.
atau hasil clusteringnya itu kita rubah dulu menjadi array dengan menggunakan NumPy. Kita rubah dulu menjadi array dengan menggunakan NumPy. Kemudian masing-masing ini kita susun dalam bentuk data frame. Jadi array 1, array 2 kita susun dalam data frame. Data frame yang pertama untuk data frame input, yaitu kan ada variabel 1 dan variabel 2. Data frame 2 itu untuk yang hasil clusteringnya. Nah, kemudian kita concat, kita gabungkan menjadi satu data frame ya, dengan perintah fungsi concat seperti ini. Ya, aksi 1 ini menunjukkan di concat-nya itu adalah concat concat kolom, Karena kalau ini nanti aksi satunya ini dihilangkan, itu nanti hasilnya adalah concat baris. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat amati bahwa customer yang ke-0 atau customer yang pertama ini dia masuk menjadi cluster 1. Customer yang ke-1 itu masuk menjadi cluster 3. Customer yang kedua masuk menjadi cluster 1. Kalau mau menampilkan keseluruhan boleh saja ya, nanti tinggal di sini kita gabungkan dengan data yang aslinya. Kalau ini kan kita hanya mengambil data yang X saja. Jadi kalau mau semuanya nanti kita bisa tampilkan seperti ini. Sekarang ini nanti kita tambahkan satu kolom cluster. Jadi kita tinggal mengganti model tampilannya. Nah ini seperti ini ya, contoh implementasi dari Kamin clustering. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dari contoh kasus yang sebelumnya itu kalau kita implementasikan dengan hierarchical clustering. Ini sama ya, kasusnya sama, yaitu untuk data customer. Kita ingin mengimplementasikan dengan menggunakan hierarchical clustering yang aglomeratif ya. Nah, untuk tahap awal sama, misalkan kita mengambil data yang itu data dari customer untuk yang kolom 3 dan 4, yaitu data untuk rating tadi dan data untuk pendapatan. Nah, fungsi yang kita gunakan atau library yang kita gunakan untuk hierarchical clustering itu adalah ini. scipy.cluster hierarchy. Scipy ya. Kita mengimport scipy cluster.hierarchy ini. Kemudian di sini nanti kita bisa menampilkan dendrogramnya dengan menggunakan fungsi dendrogram. Nah, ini tadi. Linkage. Linkage ini apa? Fungsi yang bisa kita gunakan, metode yang kita gunakan untuk menghitung atau mengupdate ya jarak antar data yang baru. Yang kalian kenal kemarin misalkan ada min ya, distance atau kita sebut dengan maksimum ya. Kemudian ada juga beberapa metode yang lain. Nah, ini salah satu metodenya adalah what. Nah, kita lihat contohnya. Atau sebentar saya bukakan terlebih dahulu.
Jadi what itu adalah ini ya. Jadi what itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedekatan antar klaster. Jadi yang seperti saya jelaskan itu ada single link, complete link, average link, mean distance, ya. Kemudian what method, ya. Mean itu adalah metode yang dimaksud di situ, linkage-nya. Itu single link, complete link, ya. Average link, mean distance. Ini adalah metodenya seperti itu. Nah, bisa kita lihat hasil dendrogram. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Karena datanya banyak sekali ya. Ini datanya banyak sekali sampai tidak terlihat. Ada 200 datanya. Ini kalau digambarkan ya bentuk dendrogramnya nanti seperti ini. Ya, kemudian dari hasil dendrogram ini kita bisa lakukan clustering dengan menggunakan jumlah klasternya berapa. Itu tujuannya adalah memotong itu tadi. Nah, kemudian kita mau menggunakan cara affinity-nya adalah apa? Menggunakan Euclidean dan linkage. Fungsinya itu menggunakan fungsi aglomeratif clustering. Ya, jadi nah, ini fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai X ini, nilai yang ada di data yang kita gunakan dalam clustering itu, dia masuk ke cluster yang mana. Kita menggunakan fungsi fit predict. Nah, di sini hasil dari clusteringnya jadi seperti ini. Hampir sama seperti hasil clustering dengan menggunakan tamin tadi ya. Sekarang misalkan kita akan coba menggunakan fungsi yang lain. Kita coba bisa tidak. Nah ini kalau tadi kita ganti dengan kita menggunakan fungsi yang lain, yaitu menggunakan single link, ini hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini dendrogramnya, kemudian ini hasil klasternya untuk 5 klaster. Nah, ternyata jadi seperti ini. Justru hasil klaster 1, semuanya masuk ke klaster kedua. Hampir semuanya masuk ke klaster 2. Ya, dengan menggunakan jumlah klaster yang sama. Kemudian misalkan kita coba yang berikutnya, complete link. Ini agak lama ya, kalau yang hierarchical ini memang agak lama, karena kan dia prosesnya adalah satu persatu. Nah ini kalau kita menggunakan complete link, ini hasilnya seperti ini. Ya, sedikit berbeda dengan yang tadi what ya. Kalau what ini dia mengumpul jadi satu, kemudian di sini menjadi satu klaster. Nah, kalau di sini yang klaster satunya itu justru tergabung menjadi satu. Seperti ini. Kemudian klaster 5-nya itu yang harusnya dia menjadi satu dengan klaster 2, ini justru terpisah. Nah, ini hasil kalau kita menggunakan complete. Saya coba lagi, misalkan apakah ini sama ya perintahnya. Saya
coba saja untuk yang average. Nah, ini untuk yang average. Average ini terjadi miss di cluster 2, ya, cluster 2. Kemudian juga di cluster 3-nya. Ini justru yang cluster 5 yang harusnya bergabung dengan cluster 3 itu dia terpisah sendiri. Kemudian yang di klaster 2 ini harusnya terbagi menjadi 2 klaster yang berbeda, ini menjadi 1. Kemudian kita bisa coba lagi metode yang berikutnya, min. Hanya saya tidak tahu apakah di sini perintahnya sama. Nah, berarti bukan. Berarti dia tidak ada di sini. Nah, kita coba lagi ya, yang awal tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari kelima metode yang kita coba tadi, 1, 2, 3, keempat metode yang kita coba untuk metode kedekatan antar klasternya atau linkage-nya, itu yang paling bagus itu adalah menggunakan what method. Ya. Jadi dilihat di sini, dia yang paling akurat untuk memisahkan kalau kita menggunakan jumlah klaster yang sama seperti yang kita gunakan dalam K-mean clustering. Ini gambaran untuk implementasi dengan menggunakan Python untuk hierarchical clustering dan K-mean clustering. Nah, yang terakhir yang berhubungan dengan clustering itu adalah bagaimana mengukur performasi pada clustering. Di sini metodenya banyak ya, tapi di sini saya hanya akan menggunakan satu metode saja, yaitu silhouette coefficient. Jadi silhouette coefficient itu adalah salah satu ukuran performasi untuk menghitung atau mengukur performa dari hasil model dengan menggunakan clustering. Di mana silhouette koefisien itu dirumuskan menjadi nilai different, ya, pengurangan antara B dengan A, di mana B itu adalah rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lain di klaster tetangga terdekat, di klaster tetangga terdekat. Jadi antar dua klaster misalkan, nah, di situ dihitung jarak antar elemennya, jarak antar anggotanya. Misalkan di sini ada klaster, di sini ada klaster, di sini ada X, kemudian di sini ada bulat-bulat. Nah, saya menggunakan kotak aja di sini. Jadi ada 3 klaster seperti ini misalkan. Maka A itu adalah rata-rata jarak, ya, sebuah sampel dengan sampel lain di klaster yang sama. Artinya gini. Jadi misalkan di klaster X ini, di klaster yang pertama ini ada 3 data. Nah, ini kita hitung semua jaraknya. X ini ke sini, X ini ke sini, ya, kemudian X ini ke sini. Lalu diukur rata-ratanya. Itu adalah A. Demikian juga di klaster yang kedua ini. Maka ini semuanya dihitung jaraknya. Lalu diukur setelah dihitung jaraknya, kemudian
hitung rata-rata. Demikian juga yang di klaster ketiga. Ini adalah A. Sedangkan B itu adalah rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lain di klaster tetangga terdekatnya. Jadi misalkan X ini dihitung terhadap tetangga yang di sini. Dihitung terhadap tetangga di sini. Nah, seperti ini. Ini berapa? Ya, berapa rata-ratanya? Itu kita dapatkan nilai dari B-nya. Di sini semuanya di rata-rata. Demikian juga yang ini nanti diukur dengan tetangganya. Kemudian dibagi dengan nilai maksimum ya, antara A dan B. Mana yang maksimum nilainya antara A dan B. Nah, nilai siluet koefisien ini berkisar antara min 1 sampai dengan plus 1. Jadi kalau nilainya mendekati min, ya, maka ini mengindikasikan clusteringnya tidak tepat. Sedangkan nilai yang di sekitar nilai 0 ini mengindikasikan adanya overlapping clustering. Jadi ada yang overlap, ya. Sedangkan nilai yang mendekati 1 itu akan mengindikasikan clusteringnya padat dan terpisah dengan baik. Sehingga kesimpulannya dari nilai siluet koefisien yang dihasilkan dalam sebuah hasil clustering itu akan kita pilih yang nilainya mendekati 1. Jadi kalau nilainya mendekati 1 itu akan menghasilkan nilai hasil clustering yang paling baik. Nah, fungsi siluet koefisien di Python itu adalah kita menggunakan Eskillen matrix ya. Eskillen matrix. Ya, misalkan kita import siluet score ya. Jadi fungsinya kita bisa langsung menggunakan siluet score atau siluet samples. Kalau siluet score itu untuk 1, kalau siluet sampel itu berarti kita nanti akan menggunakan beberapa contoh sampel dari clusteringnya. Jadi kalau kita menggunakan siluet skor cukup seperti ini perintahnya, siluet skor ya, kemudian X ini adalah data yang kita cluster, adalah X-nya, sedangkan Y kaminya ini adalah hasil clusternya atau label untuk masing-masing hasil clusteringnya. Kita lihat contohnya. Nah ini tadi. Di contoh yang Kamin, tadi saya sudah selipkan. Di sini saya selipkan contoh perhitungan untuk siluet average-nya. Jadi pada saat kita menggunakan cluster, misalkan di sini tadi 5 ya. 5. Nah ini siluet skornya kita bisa dapatkan dari hasil yang terakhir tadi. Misalkan dari hasil yang terakhir untuk kami dengan jumlah K-nya adalah 5, kita sudah predik dengan untuk mendapatkan hasil labelingnya. Nah, di sini kita masukkan saja ke fungsi siluet score, data X-nya, lalu pasangannya adalah dengan hasil penetapan dari klasternya. Nanti akan diperoleh hasil dari siluet average-nya. Nah ini. Jadi diperoleh hasilnya adalah 0,55. Kalau misalkan kita ingin membandingkan antara beberapa model gitu ya. Oh, ini sorry. Ini masih 3. Misalkan kita ingin membandingkan antara beberapa model untuk mengetahui apakah nilai siluet yang paling baik yang mana, kita bisa menghitung untuk semua siluet dengan jumlah klaster yang berbeda-beda. Ya, jadi contoh di sini kita bisa lihat contoh hasil clustering
dengan menggunakan jumlah klaster yang berbeda dan didapatkan nilai siluet skor yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk siluet skornya di sini untuk klasternya 2, ini bukan data yang sama ya. Jadi saya tidak menggunakan data yang sama seperti customer tadi. Ini datanya random. Ya, jadi misalkan pada kasus ini jumlah klaster yang sama dengan 2 itu siluet skornya paling tinggi yaitu 0,7. Nah, ini kalau divisualisasikan dalam scoring siluetnya ini seperti ini. Jadi 0,7 itu ada di sini. Jadi dia hampir terbagi secara sempurna. Jadi ini siluet skornya ya. Kalau ditampilkan bentuk clusteringnya seperti ini. Sedangkan kalau clusternya 3, ini nilai siluet skornya adalah 0,6, sekitar 0,6. 0,588 ya. Nah, ini hasil clusteringnya. Ini posisi dari siluet skornya terhadap hasil clustering 0, 1, dan 2. Kemudian untuk yang keempat, dia menjadi seperti ini. Yang keempat, ini untuk nilainya juga cukup tinggi, yaitu 0,65. Kita bandingkan untuk yang 6. 6 ini nilai siluet skornya paling kecil ya. Kita lihat untuk yang 6. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ini adalah nilai dari siluet skornya terhadap hasil pelabelan dari K-min clustering. Di sini ada yang terlihat ya mendekati 0 ya. Dia ada yang overlap. Ya, harusnya ini bisa kita gabungkan menjadi 1, ini juga bisa kita gabungkan menjadi 1. Baik, demikian gambaran dari bagaimana mengukur performasi dari clustering untuk studi kasus clustering tertentu, sehingga saya harapkan nanti kalian bisa mencoba 2 teknik clustering ini untuk dataset yang kalian miliki sesuai dengan rencana dari permasalahan yang kalian rencanakan. Jadi harapan saya dalam perencanaan itu nanti kalian bisa mencoba untuk semua jenis teknik yang ada, termasuk di dalamnya adalah teknik clustering. Seperti ini yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas satu lagi topik yang agak ketinggalan ya di sini, yaitu linear regresi. Nah, linear regresinya nanti akan saya sampaikan pada pertemuan dengan kelas yang berikutnya dan hasil rekamannya akan saya